Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita bisa melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan-pembahasan kita, terutama pembahasan kita di beberapa saat ini merupakan salah satu pembahasan yang penting untuk diperhatikan dan penting untuk disimak karena memang memiliki keterikatan yang kuat dengan satu bentuk ibadah di hari besar umat Islam yang beberapa hari ke depan akan dilaksanakan dan juga dirayakan oleh hampir seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Dan kemudian dari beberapa video yang telah muncul, telah diupload oleh admin di channel YouTube kami, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di antara beberapa pertanyaan itu yang memang perlu untuk kami berikan tanggapan, di antaranya adalah salah satu penanya yang mengajukan pertanyaan, bolehkah berkurban menggunakan hewan betina? Artinya maksudnya di situ berkurban menggunakan sapi betina atau menggunakan kambing betina atau menggunakan domba betina, kambing gibas yang betina. Boleh atau tidak kira-kira? Karena memang di sebagian masyarakat mungkin sering mendengarkan tentang tidak bolehnya berkurban menggunakan hewan kurban yang betina. Karena di situ bisa jadi si betina ini, hewan betina ini dalam kondisi hamil, dan hamil itu dianggap sebagai suatu aib bagi hewan tersebut sehingga bisa berdampak tidak sah sebagai kurban. Apakah memang benar seperti itu? Kami perlu memberikan keterangan dari tulisan dan juga kitabnya para ulama secara mendasar terlebih dahulu. Yang pertama adalah dari keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Iqna. Yang mana dalam hal ini beliau Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini memberikan keterangan wa tujzi'u tadhiyatu bidzakari wal unsa bil ijma'. Hukumnya boleh berkurban menggunakan hewan-hewan kurban baik itu pejantan ataupun betina. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Kalau yang dijadikan hewan kurban ini adalah pejantan atau kalau yang dijadikan hewan kurban itu adalah betina, maka hukumnya boleh dan sah sebagai hewan kurban. Kecuali begini, kecuali kalau seandainya yang dijadikan hewan kurban itu adalah hewan kurban betina. Lalu kemudian hewan kurban betina ini dalam keadaan hamil. Dia dalam keadaan mengandung janin dalam perutnya. Nah, di sini kemudian kasus hewan kurban betina yang dalam keadaan hamil itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut pendapat yang kuat sebagaimana itu disebutkan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Faqih dalam kumpulan fatwa beliau yang berjudul Ithaful Faqih, beliau di situ membahas panjang lebar tentang khilafiyah ulama yang seperti ini. Yang hamilnya ini sekiranya bisa mengurangi daging dari induknya. Jadi keberadaan janin yang ada di dalam perutnya hewan betina ini itu berdampak kepada menyusut atau berkurangnya daging dari si induk. Maka ini bisa dianggap sebagai aib oleh sebagian ulama. Namun ada ulama yang lain mengatakan itu boleh-boleh saja karena janin di perutnya itu sebagai pengganti dagingnya. Ada yang berpendapat seperti itu. Sehingga kalau kita ingin mudah dalam praktek sehari-harinya, seandainya kemudian di antara panjenengan itu ada yang berkurban menggunakan hewan kurban betina dan memang dalam keadaan hamil, dan memang si pengkurban ketika belanja hewan itu tidak tahu apakah hewan ini dalam keadaan hamil atau tidak, itu tidak tahu. Taunya itu ketika sudah disembelih, diboleng baru tahu ternyata dalam perutnya si hewan ini sudah ada janinnya. Maka menurut pendapat dari sebagian ulama itu hukumnya adalah boleh-boleh saja. Dan kita akan aman dengan mengikuti pendapat yang seperti ini. Karena memang ini merupakan pendapat dari ulama-ulama yang bisa diikuti pendapatnya, bukan merupakan pendapat-pendapat yang syadz, pendapat-pendapat yang tidak bisa diikuti dan diamalkan, sehingga kita boleh mengikuti pendapatnya ulama yang mengatakan sah sebagai hewan kurban
ketika hewan kurban itu berkelamin betina atau bahkan dalam keadaan hamil. Itu boleh-boleh saja. Adapun hewan kurban ini betina dan tidak dalam keadaan hamil, artinya dia dalam keadaan normal seperti biasanya, hanya saja kelaminnya betina, maka seperti jawaban yang pertama yang disampaikan oleh kitab Al-Iqna, maka itu hukumnya adalah boleh-boleh saja, sah sebagai hewan kurban. Hanya saja menurut ulama-ulama mutaakhirin dan juga sebagian dari ulama-ulama mutaqaddimin memberikan penyampaian bahwa hewan kurban yang laki-laki, hewan kurban yang pejantan itu lebih afdol dibandingkan hewan kurban yang berkelamin betina walaupun dalam keadaan tidak hamil. Yang pejantan ini lebih afdol. Secara sah dua-duanya sama-sama sah. Tapi kalau ditinjau dari sisi afdoliyah, dari sisi kebagusannya lebih bagus mana, maka ulama-ulama mutaakhirin dan juga sebagian dari ulama-ulama mutaqaddimin memberikan keterangan bahwa hewan yang pejantan itu lebih afdol dibandingkan hewan yang berkelamin betina. Adapun misalkan ada keterangan yang menyatakan kalau seandainya hewan pejantan ini dia itu kathirun nazwan. Kathirun nazwan itu artinya dia pejantan yang sering melakukan hubungan badan dengan hewan-hewan betina, kambing-kambing betina. Ada sebagian yang menyatakan bahwa itu merupakan aib. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Kami ambilkan keterangan dari Hasyiatul Bujairomi tentang masalah yang seperti ini, bahwa hewan kurban pejantan yang dia itu kasrun nazwan atau kathirun nazwan, dia sering melakukan jima dengan betina-betinanya, itu kadang dipahami sebagai bentuk aib dengan alasan itu adalah mudhaif, itu membuat hewan ini menjadi lemah. Itu merupakan pendapat yang lemah. Malah karena itu di dalam kitab di dalam kitab Iqna-nya atau kitab yang ada di atasnya Bujairomi, di situ menyatakan wa in, menggunakan lauinnya itu menggunakan ghoya, wa in kathrun nazwanuz zakari, walaupun hewan kurban pejantan ini sering melakukan nazwan, itu tetap boleh-boleh saja dijadikan sebagai hewan kurban, walaupun pejantannya ini sering melakukan nazwan, sering melakukan hubungan badan jima dengan betina-betinanya, itu boleh-boleh saja tujzi, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja sebagai hewan kurban. Atau sebaliknya, misalkan ada hewan kurban ini betina dan dia itu sudah berkali-kali melahirkan, dia sudah berkali-kali hamil dan melahirkan sampai banyak, anak-anaknya itu sudah banyak, itu juga sama boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Itu boleh-boleh saja. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Iqna-nya, wa in kasura wiladatul unsa, walaupun betinanya ini sering atau berkali-kali melahirkan anak, itu juga boleh dan sah dijadikan sebagai hewan kurban. Sehingga dari semua keterangan yang barusan kita simak dari keterangan para ulama, terutama dari kitab Iqna dan juga kitab Bujairomi, atau dari keterangannya Al-Habib Abdullah bin Husain bil Faqih dalam Ithaful Faqih beliau, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada masalah berkurban menggunakan hewan pejantan ataupun hewan betina, dan dua-duanya sama-sama sah dijadikan sebagai hewan kurban. Hanya saja kalau ingin mencari yang afdoliyah, ingin mencari yang lebih baik, maka menurut keterangan para ulama, pejantan itu jauh lebih afdol dibandingkan dengan hewan kurban yang betina. Nah, inilah kira-kira jawaban dan tanggapan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini menanggapi pertanyaan yang telah masuk kepada kami. Mudah-mudahan apa yang kami terangkan ini bisa memberikan kejelasan, memberikan kegamblangan, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk semuanya. Dan kiranya mungkin dari apa yang kami terangkan ada keterangan-keterangan yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar, baik melalui kolom komentar di akun YouTube kami atau mungkin kolom komentar di akun Instagram atau Facebook atau TikTok yang telah dibuat oleh pihak admin. Dari semua kolom-kolom komentar itu, maka panjenengan semuanya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan susulan atau mungkin keterangan yang kurang jelas supaya bisa diulang lagi. Itu bisa Anda sampaikan melalui
semua kolom komentar yang ada, atau mungkin melalui langsung nomor admin yang telah tertera pada akun YouTube kami, juga bisa langsung disampaikan melalui nomor tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji dan kita simak bersama ini bisa memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Terlebih lagi, mudah-mudahan hati kita senantiasa dibuka oleh Allah Ta'ala. Kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan kecintaan dari junjungan kita, kekasih kita, idola kita, bintang kita, Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.